Prosesi sidang terbuka Senat Universitas Udayana dalam rangka pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Udayana dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang terbuka Senat Universitas Udayana dalam rangka pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Udayana dimulai. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Wakil Rektor Bidang Akademik dipersilakan. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 nomor SK 14/14/12/M/07/2024 nama Profesor Dr. Putu Andatusta Adiputra, Esked, Spesialis Bedah, Subspesialis Onkologi Konsultan, NIP 197506212 2003121002, pangkat Pembina Utama Muda 4C. Dari Fakultas Kedokteran dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu bedah onkologi. Terima kasih. Ditetapkan di Jakarta, Menteri Profesor Dr. Putu Andatusta Adiputra, Esked, Spesialis Bedah, Subspesialis Onkologi Konsultan.
Rektor dimohon tetap di atas panggung. Ketua Senat dan Ketua Divisi Penelitian dipersilakan kembali ke tempat. Profesor Dr. Putu Andatusta Adiputra, SK Spesialis Bedah Subspesialis Onkologi Konsultan, sebagai Guru Besar Bidang Ilmu atau Kepakaran Ilmu Bedah Onkologi, Fakultas Kedokteran, dengan judul orasi ilmiah, menjawab tantangan peran ahli bedah onkologi di era precision medicine, artificial intelligence, dan organ oriented. Terima kasih. 5. Profesor Dr. Putu Andatusta Adiputra, SK Spesialis Bedah Subspesialis Onkologi Konsultan, dengan judul orasi menjawab tantangan peran ahli bedah onkologi di era precision medicine, artificial intelligence, dan organ oriented. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Udayana, Ketua dan anggota Senat Universitas Udayana, Ketua dan anggota Forum Guru Besar Universitas Udayana, para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Udayana, para ketua lembaga di lingkungan Universitas Udayana, dosen, pegawai, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana, serta para tamu undangan dan hadirin yang saya muliakan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul bersama pada hari ini dalam rangka pengukuhan saya sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu bedah onkologi pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah saya yang berjudul menjawab tantangan peran ahli bedah onkologi di era precision medicine, artificial intelligence, dan organ oriented. Hadirin yang saya muliakan, sebelum memulai orasi ilmiah, izinkan saya menyampaikan sebuah pernyataan awal sebagai renungan. Ketika algoritma mulai mengenali pola kanker lebih cepat dari manusia, dan terapi disesuaikan hingga tingkat molekuler, muncul satu pertanyaan penting. Di manakah posisi ahli bedah onkologi? Jawabannya tepat di pusat revolusi ini. Hadirin yang saya banggakan, kanker merupakan salah satu masalah kesehatan utama di dunia. Menurut data Globocan tahun 2022, insiden kanker di seluruh dunia mencapai 19,9 juta kasus baru dengan 10 juta kematian terkait kanker. Berdasarkan data Globocan ini, kasus kanker payudara mencapai 30% dari seluruh kanker pada perempuan dan juga menyumbang sekitar 22.000 kematian setiap tahunnya, menjadikannya sebagai penyebab utama mortalitas terkait kanker pada perempuan di Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, perkembangan terapi kanker payudara terus berkembang dengan pesat. Salah satu perkembangan terapi kanker saat ini dengan menggunakan prinsip deeskalasi. Deeskalasi dalam pembedahan kanker payudara merupakan pergeseran penting untuk meminimalkan intervensi pembedahan sekaligus mempertahankan hasil pengobatan yang efektif. Pendekatan ini didorong oleh kemajuan dalam teknologi screening, terapi sistemik, dan pemahaman yang berkembang mengenai biologi terapi sistemik yang secara bersama-sama mempengaruhi keputusan pembedahan untuk populasi pasien yang berbeda. Di sisi lain, perkembangan pelaksanaan kanker di Indonesia seolah berjalan di tempat. Di saat perkembangan dunia onkologi sudah bergeser ke pendekatan deeskalasi, di Indonesia justru sebaliknya. Jumlah operasi-operasi besar dengan tingkat risiko dan komplikasi yang tinggi justru masih banyak dikerjakan. Hal ini menunjukkan adanya ketertinggalan yang harus dikejar dalam rangka meningkatkan efektivitas dan luaran bagi pasien kanker payudara. Proses ini harus dilakukan secara kolektif dan menyeluruh, melibatkan tidak hanya pusat layanan onkologi besar, namun juga menjangkau seluruh fasilitas kesehatan di posisi terluar Indonesia. Disinilah peran precision medicine dan artificial intelligence dapat digunakan lebih optimal.
Hadirin yang saya muliakan, integrasi precision medicine dan AI dalam terapi kanker payudara merupakan pendekatan inovatif yang bertujuan untuk memberikan perawatan berdasarkan profil pasien dan karakteristik tumor. Precision medicine berfokus pada pemberian terapi sesuai preferensi dan karakteristik genetik, faktor lingkungan, dan gaya hidup yang unik dari setiap pasien, sehingga memungkinkan intervensi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang memiliki konsep one size fits all dengan menekankan variabilitas di antara pasien dan mengakui bahwa setiap pasien memiliki karakteristik pengobatan yang unik. Di sisi lain, teknologi AI memainkan peran penting dalam memajukan precision medicine dengan meningkatkan akurasi diagnostik dan pengambilan keputusan terapeutik. Dengan memanfaatkan algoritma machine learning, AI dapat menganalisis sekumpulan data yang sangat besar untuk mendapatkan pola dan korelasi yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Dalam hal ini, next generation sequencing merupakan salah satu bentuk implementasi precision medicine dan AI pada kasus kanker payudara. NGS merupakan sebuah revolusi dalam tata laksana kanker. NGS dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap landscape genetik suatu tumor. Dengan menggunakan pemeriksaan NGS, seorang dokter dapat melakukan pemeriksaan multiple panel gen yang bertanggung jawab terhadap proses karsinogenesis pasien. Lebih lanjut, hal ini dapat membantu mengidentifikasi mutasi, menentukan prognosis, dan membantu memilih terapi yang paling efektif untuk tiap-tiap pasien. Selain itu, NGS juga sangat fleksibel karena dapat menggunakan berbagai jenis sampel sesuai dengan tipe yang ingin dilakukan. Penerapan NGS sudah mulai saya lakukan di praktek sehari-hari. Contoh, pada slide dapat kita amati, NGS dapat mengidentifikasi actionable resistant mutation melalui identifikasi profil genom secara komprehensif, sehingga memungkinkan deteksi mutasi yang menyebabkan resistensi terhadap terapi standar. Selain itu, memungkinkan pemberian terapi yang spesifik. NGS juga berperan penting dalam menilai adanya microsatellite instability. Kondisi ini menggambarkan adanya abnormalitas pada mekanisme repair DNA yang secara signifikan mempengaruhi respon terapi pada kanker payudara. Selain itu, NGS juga secara signifikan meningkatkan monitoring kekambuhan melalui deteksi minimal residual disease. Kemampuan ini memungkinkan NGS untuk memberikan peringatan dini terhadap kekambuhan kanker jauh sebelum gejala kekambuhan itu muncul. Di samping itu, NGS juga dapat mengidentifikasi adanya mutasi germline yang dapat digunakan untuk mengevaluasi risiko pasien dengan riwayat familial breast cancer. Namun, penerapannya saat ini masih terbatas karena biaya yang tinggi dan seringkali rekomendasi obat yang tidak tersedia di Indonesia. Integrasi AI dalam manajemen kanker payudara telah mengubah paradigma screening, diagnostik, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan pengobatan kanker secara signifikan. AI khususnya melalui penggunaan machine learning dan deep learning telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan deteksi kanker payudara, sehingga berkontribusi pada peningkatan hasil klinis. Algoritma AI dapat mendukung monitoring kanker dan mendeteksi risiko kekambuhan melalui integrasi data imaging, laboratorium, dan klinis secara longitudinal. Namun demikian, implementasi penggunaan AI dalam praktek klinis tata laksana pasien kanker di Indonesia masih terbatas. Hadirin yang saya muliakan, penggunaan prinsip precision medicine dengan bantuan AI seharusnya dapat dinikmati oleh segenap pasien kanker payudara di Indonesia tanpa terbatas kondisi demografi. Oleh karena itu, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu integrasi data klinis dan molekuler dalam keputusan bedah, kolaborasi tumor board digital berbasis AI, penerapan navigasi bedah berbasis imaging dan AI, penguatan peran ahli bedah sebagai clinical data kontributor, edukasi dan advokasi implementasi teknologi, dan kolaborasi lintas wilayah dengan model telementoring. Hadirin yang saya banggakan, dengan segala perkembangan ini muncul pertanyaan, bagaimana nasib ahli bedah onkologi di masa mendatang? Jawabannya adalah ahli bedah onkologi akan tetap diperlukan dan akan semakin berkembang ke arah pendidikan berbasis organ oriented. Pendekatan organ oriented memberikan kesempatan kepada ahli bedah untuk memiliki pemahaman mendalam dalam satu sistem organ.
Ini secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas operasi, penurunan morbiditas pasca operasi, dan peningkatan luaran pasien dalam jangka panjang. Pengembangan bedah onkologi organ oriented tidak berarti meniadakan peran ahli bedah onkologi generalis. Pendidikan dasar sebagai ahli bedah onkologi umum tetap menjadi fondasi utama yang tidak tergantikan. Dengan kata lain, kedua pendekatan ini tidak bersifat eksklusif, melainkan saling melengkapi. Sayangnya, hingga kini sistem pendidikan bedah di banyak negara termasuk Indonesia belum sepenuhnya menyiapkan jalur formal dan terstruktur untuk pendidikan onkologi organ oriented. Inilah yang perlu segera dibenahi melalui penyusunan kurikulum adaptif, pelatihan berbasis kompetensi, serta jejaring profesional dan internasional yang mendukung terciptanya keahlian yang lebih dalam dan tajam. Langkah ini bukan hanya demi peningkatan kapasitas individu, melainkan demi optimalisasi hasil pengobatan dan peningkatan harapan hidup pasien kanker di Indonesia. Hadirin yang saya hormati dan banggakan, perjalanan ilmu bedah onkologi telah membawa kita kepada era baru, yaitu precision medicine, integrasi molekuler, artificial intelligence, serta sistem pelayanan yang semakin berorientasi pada pasien. Namun sebesar dan senyakit apapun teknologi yang kita miliki, sejatinya ia hanyalah alat. Yang menjadikannya bermakna adalah niat luhur di balik penggunaannya. Sebagai pendidik, sebagai dokter bedah, dan sebagai bagian dari komunitas akademik yang telah memberikan kepercayaan kepada saya melalui jabatan guru besar ini, saya percaya bahwa peran kita tidak boleh sekedar menjadi penikmat pengetahuan, melainkan juga menjadi penjaga nilai, penyambung harapan, dan penggerak perubahan. Saya mengajak seluruh sejawat untuk mengembangkan bedah onkologi Indonesia yang responsif terhadap kemajuan global, relevan, terjangkau, dan bermartabat bagi Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang telah mengangkat saya dalam jabatan fungsional guru besar dalam ranting ilmu bedah onkologi pada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Bapak Rektor Universitas Udayana beserta jajarannya, Bapak Ketua dan anggota Senat serta Forum Guru Besar, Bapak Dekan dan seluruh sivitas akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Ketua dan anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Direktur Utama RSUP Prof. Ngurah dan jajarannya, Ketua Kolegium Bedah Onkologi Indonesia dan Ketua Praboi beserta jajarannya, serta para guru besar dan seluruh anggota Praboi yang tersebar di seluruh Indonesia. Guru-guru saya di Departemen Ilmu Bedah, Ketua Departemen Ilmu Bedah, Koordinator Program Studi Ilmu Bedah, seluruh staf, peserta didik, dan pegawai di Departemen Ilmu Bedah FK Unut RSUP Prof. Ngurah. Terima kasih para senior guru-guru saya yang walaupun telah pensiun hadir di sini. Seluruh guru, staf, pegawai di Divisi Bedah Onkologi serta seluruh alumni trainee PPDS 2 Bedah Onkologi, utamanya kepada dua mentor terhebat dalam hidup saya. Profesor Dr. Ida Bagus Cakrawiono, spesialis bedah subspesialis onkologi konsultan. Profesor Dr. Iwayan Sudarsa, spesialis bedah subspesialis onkologi konsultan. Semua guru-guru saya dari SD, SMP 1, SMA 1, dosen di FK Unut dari S1 sampai dengan S3, serta guru tauladan saya, Bu Cok Istiagung, walaupun tidak hadir, beliaulah yang menyematkan fondasi pada saya di Hawa sebagai pelajar teladan. Untuk keluarga, Ayahanda Prof. Dr. Nyoman Adiputra MOH, terima kasih. Saya sudah berdiri di sini, Pak. Ibunda almarhum Luputu Darmadi, atas segala pengorbanannya. Istri tercinta, Mami Osa, engkau wujudkan semua dalam 5 tahun. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Anak-anakku tercinta, terima kasih telah menjadi anak-anak yang patuh dan baik. Adinda almarhum Dr. Lomade Indah Sri Handari Adiputra, saya yakin dia ada di sini.
dan Nyoman Ari Atmawin Adiputra, seluruh keluarga besar di Selat Peken, Bangun Lemah Bangli, Tegal, dan Semarang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas supportnya selama ini, serta kepada seluruh panitia pengukuhan guru besar Universitas Udayana yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik dan lancar. Terima kasih pula saya ucapkan kepada seluruh undangan dan hadirin sekalian dan katriana dan doa restunya dalam mengikuti acara pengukuhan guru besar ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Penutupan sidang terbuka Senat Universitas Udayana dalam rangka pengukuhan guru besar tetap Universitas Udayana. Hadirin dimohon berdiri. Ketua Senat dipersilakan. Dengan sekali lagi memanjatkan puja dan puji syukur hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua hadirin, serta permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada, maka sidang terbuka Senat Universitas Udayana dalam rangka pengukuhan guru besar tetap Universitas Udayana dinyatakan ditutup. Para guru besar yang dikukuhkan beserta pendamping masing-masing dipersilakan menuju ke panggung untuk menerima ucapan selamat. Ketua Senat, Ketua Forum Guru Besar, para Wakil Rektor, Sekretaris Senat, para Dekan, Direktur Pasca Sarjana, para Ketua Lembaga, para anggota Senat dan anggota Forum Guru Besar, serta Dharma Wanita, disilahkan memberi ucapan selamat kepada para guru besar yang baru dikukuhkan, dan selanjutnya meninggalkan ruang upacara.